Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kali ini saya sedang bersama Kak Nira Fiatur Risa yang kebetulan kemarin mengikuti upacara Hari Pramuka di Surabaya. Oke Kak, bagaimana keseruan apa aja sih yang ada di upacara Hari Pramuka kemarin? Oh iya, kemarin itu kan biasanya Hari Pramuka itu kan hanya dilaksanakan di Gedung Geraha di Surabaya ya. Iya. Kemudian pada saat kemarin itu ternyata Kak Khofifah Indar Parawansa selaku Kamabida Jawa Timur itu mempunyai ide gagasan yang sangat baik. Bagaimana kalau misalnya Hari Pramuka tahun ini kita adakan sekali saja atau kita coba untuk diadakan di Koarmada 2. Terus setelah itu atas gagasan itu dan di ACC alhamdulillahnya itu dapat persetujuan dari banyak pihak, yaitu merupakan angin segar ya yang selama ini hanya bisa dilaksanakan di Gedung Geraha di Surabaya. Terus ya kejadiannya ya seperti itu kemarin, banyak undangan-undangan yang dihadirkan di sana, anggota penegak baik putra maupun putri, dan ada juga beberapa anggota TNI yang juga mengikuti kegiatan tersebut. Yang berbackground itu kapal 591. Ya. Yang pastinya Wow banget. Wow sekali. Oke, kenapa kakak bisa ikut upacara Hari Pramuka itu, dapat undangan atau gimana? Ya, alhamdulillah. Gini ceritanya. Saya mendapatkan undangan. Undangan itu atas nama Pramuka Jurnalis tingkat Jawa Timur. Sebelumnya, Keluarga Jawa Timur itu sudah membuat kegiatan jurnalis Jawa Timur online. Nah, dari kegiatan itu ternyata wacana panitia kemungkinan besar hanya diikuti sekitar 200 atau 300 orang. Tetapi pada saat pelaksanaan webinarnya, itu ternyata diikuti hampir 1.200 peserta. 1.200 peserta webinar pada saat itu. Nah, setelah webinar, itu pada saat webinar juga menghadirkan beberapa pemateri yang sesuai dengan bidangnya. Saya pada saat webinar itu saya cuma berpikir begini, karena background saya bukan jurnalis ya, background saya ada di kesehatan, saya berpikir apa saya bisa gitu. Terus dari 1.200 itu ternyata lucunya lagi pada saat pelaksanaan itu pas proses mati lampu di daerah kita. Ingat kan? Iya, ingat. Pada saat pelaksanaan itu kan pemadaman listrik ya dari pukul 9 sampai maghrib, dan itu HP sudah berada di angka 3% pada saat itu baterainya. Saya berpikir gini, aduh gimana ya nanti dapat materinya gimana. Ternyata alhamdulillahnya juga ada siaran yang sudah terekam. Malamnya itu pada saat listriknya sudah kembali, listriknya sudah kembali menyala itu, saya langsung belajar sampai kira-kira jam 10 malam. Ternyata ada tugas untuk memperoleh sertifikat dan badge Pramuka Jurnalis Jawa Timur itu harus mengerjakan beberapa tugas. Ada 10 feed. 10 feed ini harus di-upload status di Instagram, dan dari satu feed atau dari satu foto itu harus ada 6 paragraf yang menggambarkan kegiatan yang ada di dalam foto itu. Nah, terus saya itu berpikir di grup, kan ada grupnya ya Pramuka Jurnalis. Di sana itu ada keterangannya begini. Oh, ngerjakannya berarti harus kegiatan pramuka ya? Iya, gitu jawabannya. Berarti kan kami selaku peserta harus mencari kegiatan pramuka pada saat itu. Nah, hari itu memang bulan-bulan itu kan sedang baru penerimaan siswa baru ya.
baru penerimaan siswa baru, terus ada kegiatan wirakarya tingkat Jawa Timur yang alhamdulillahnya juga dilaksanakan di Sidayu pada saat itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain seperti kemarin kan juga ada himbauan dari Pramuka bahwasanya mari kita melakukan kegiatan yang bermanfaat di bulan Bakti Agustus ini. Nah, Kuarcap Gresik kemarin juga mengadakan kegiatan apa itu, Kak? Kegiatannya itu bersih pantai. Dan saya itu baru ngeh atau baru sadar pada saat Kak Khofifa kemarin bilang karena ulang tahun Indonesia saat ini itu adalah yang ke-80 dan ternyata kita melakukan bersih pantai itu dilaksanakan di 80 pantai. Lokasi pantai yang ada di Jawa Timur. Saya sampai begini, aduh Masya Allah, ternyata sampai berpikir seperti itu. Nah, setelah itu kegiatan-kegiatan sudah upload ya. 10 feed status. Juga ada video. Videonya itu ada 3 macam. Ada video vlog, ada video highlight, terus ada video apa lagi ya satunya? Oh iya, reportase. Oh iya, tahu. Kan dari 3 video itu kan berbeda ya. Iya, Kak. Dari highlight, dari reportase, dari vlog itu kan beda-beda macamnya. Terus cara penyampaiannya kan juga berbeda. Iya. Terus harus diupload juga 3 video itu, 10 feed, 3 video, 1 foto human interest sama 1 foto landscape. Itu ceritanya. Terus saya ini pribadi saya bilang, saya ini bisa nggak ya? Karena saya berpikir di gugus depan saya ini saya pribadi merasa masih kurang. Kok nggak ada kegiatan? Ternyata dibantu. Ya memang nggak ada kegiatannya itu kan karena baru awal ajaran baru. Hingga saya mulai bingung. Aduh, gimana ini? Dan ternyata dibantu, sekali lagi dibantu oleh Allah. Ada kegiatan-kegiatan dari Kuarnas, dari Kuarcap, kemudian dari Kuaran Panjang yang setelah ini bersiap-siap mengadakan perkemahan besar. Wah, itu saya, ya Allah, kok merasa terbantukan ya, merasa gampang sekali mengerjakan ini. Ya, ada sulitnya sih. Sulitnya ada, terus ya pokoknya luar biasa. Menyenangkan. Reaksi kakak pas dapat undangan itu gimana, Kak? Kayak, itu apa gimana? Kan gini ya, Adek, kan gini. Saya tuh nggak berpikir, aduh gimana ini 1.200 orang ya. Dan yang terjaring itu hanya 10 orang. 10 terbaik versi keluarga Jawa Timur. Kemudian saya berpikir gini, ya Allah, ya nggak mungkin saya bisa sampai di sana. Ternyata pada saat tanggal 12 itu sudah ada panitia yang WA. Selamat malam kakak, saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya jika kakak ingin mengoreksi kembali tugasnya bisa dikoreksi. Siapa tahu nanti kakak akan masuk ke 10 besar. Nah gitu. Terus saya cek-cek lagi karena pada saat itu kan berbarengan dengan kegiatan lomba gerak jalan kecamatan ya. Jadi saya berpikir ya nggak sempat gitu. Terus saya ya nggak usah lah gitu. Ternyata pada saat mau istirahat malam kok berpikir lagi, aduh dicek aja lagi. Saya ngecek lagi. Baru tanggal 13-nya kalau nggak salah 13 malam itu jam 12 malam itu kok ada bunyi WA ya, saya gitu. Saya buka, ada kiriman, selamat kakak, Anda telah masuk 10 besar. Masuk 10 besar itu. Wow, loh, kok bisa gitu. Nggak percaya. Terus saya baca-baca nama saya. Iya, nah kok nama saya itu tertulis di nomor 3. Setelah Kak dari
Kak Kusyantoro kalau nggak salah Lumajang, baru saya berpikir loh, kok, kok masuk 10 besar. Kemudian saya memberitahu kakak pembina saya. Kak Kholis. Iya, Kak Kholis. Kak Kholis, gimana ini? Saya sudah masuk di 10 besar ini gimana gitu. Terus semua orang itu berpikir kayak gini, bareng sama Kuarcap Bersik aja di grup itu bilang untuk kakak-kakak mohon berangkat sama Kuarcap karena Kuarcap itu dapat undangan untuk menghadiri acara tersebut. Terus saya berpikir lagi seperti ini, loh, saya itu kan mengikuti kegiatan itu kan atas inisiatif sendiri. Kok saya ikut Kuarcap ya, apa nanti sopan ndak ya gitu. Terus saya berpikir lagi, ndak usah, saya berangkat sendiri saja. Pada saat tanggal 13 saya masih di sini kan, untuk mempersiapkan upacara di gugus depan yang upacara dapat Hari Pramuka. Upacara Hari Pramuka yang diharuskan di masing-masing gugus depan. Itu arahan dari Kuaran Panceng kan. Nah, terus saya berpikir lagi, aduh kok nggak enak sendiri, mending saya selesaikan dulu apa yang ada di gugus depan, baru saya berangkat ke Jawa Timur. Terus setelah itu saya berpikir, aduh kita buat apa ya untuk menyambut Hari Pramuka di sana. Nanti mungkin ada Pratama yang akan menyampaikan sendiri mengenai Hari Pramuka di gugus depan. Saya di sini hanya menyampaikan tentang suasana Hari Apel Pramuka di Kuarda saja. Gitu. Jadi saya pribadi mengikuti kegiatan tersebut atas nama pribadi, bukan atas nama bukan perwakilan. Takutnya nanti ada obrolan yang kurang pas. Kak, kalau boleh tahu kakak kemarin ada hiburan nggak kira-kira di sana? Hiburannya itu banyak. Yang membuat salut saya itu ada 2 penyandang disabilitas. Mereka tidak terus yang saya salut itu begini, diberi untuk membacakan puisi pada saat itu. Ada 2, namanya bagus sekali namanya pada saat itu, tapi saya lupa. Tapi itu perwakilan dari SLB Lamongan. Saya ya Allah tidak bisa berkata-kata karena pada saat penyampaian puisi itu suaranya sangat lantang, sangat memberikan semangat. Jadi ya Allah, adik-adik ini diberikan keterbatasan tapi bisa menyampaikan puisi dengan lantang, dengan baik, itu luar biasa sekali karena energinya itu bisa terserap gitu. Terus saya pada saat dipanggil 2 adik ini untuk membacakan puisi itu, saya melihat ya Allah, pembinanya mengantarkan adik-adiknya ini untuk maju ke depan dan membacakan puisi di sana. Itu dua-duanya tunanetra, Kak? Iya, dua-duanya tunanetra. Jadi pada saat masuk ke sana itu pembinanya kan jalan di depan. Terus adiknya itu memegangi pundak pembinanya. Sampai gini, ya Allah, kok andai saya salut sama pembinanya ya, karena untuk mengajari dengan keterbatasan itu kan ada kesulitan tersendiri. Jadi ya saya kalau bisa jadi pembina dengan peserta didik yang tidak ada keterbatasan apapun ini, saya usahakan semaksimal mungkin. Iya. Kakak kemarin didiknya di mana kalau boleh tahu? Nah itu, terus terang saya sedikit malu ya. Ya enggak malu sih. Sedikit minder karena
Itu pertama kali saya diundang terus bersama dengan bupati-bupati beserta pengurus-pengurus Kuarcap dan pelatih-pelatih semuanya yang sudah mendapatkan penghargaan atas jasa beliau. Ya. Jadi saya itu merasa, ya Allah, saya kok berada di sini, pantas ndak ya? Terus, Ya ampun. terus saya hadap ke kanan itu ada pembina yang sudah dapat lencana 1 2 3, melati 1 2 3 dan seterusnya. Hadap ke kiri itu sudah banyak pembina-pembina yang sudah pakai penghargaan yang dikalungkan itu berwarna merah kuning. Sampai saya gini, ya Allah, ternyata beliau-beliau ini sangat berjasa untuk negara ini. Saya sempat bilang begitu. Terus hiburannya selain baca puisi itu ada dikatakan marching band itu ya, atau drum band ya, marching band. Marching band ya. Itu yang biasanya hanya saya lihat di sekolahan, di karnaval. Enggak, gitu. Maksudnya nonton di HP, online media jajet. Saya bisa melihat sendiri ada yang mayor pakai stick itu yang dilempar sampai tinggi. Iya. Terus ya Allah, kok bagus sekali karena karena dulu juga pernah ikut drum band ya. Iya. Dulu kakak juga pernah ikut drum band. Pas melihat ada drum band begitu, itu rasanya ya Allah enggak bisa diungkapkan. Ternyata menikmati keindahan itu, wow. Ya kayak nggak bisa berkata-kata. Saking senangnya. Saking senangnya. Gitu. Oke. Mau tanya apa lagi? Kemarin kakak kira-kira acaranya itu mulai pukul berapa? Kalau di undangan itu acaranya mulai jam 8 dan kita harus hadir 30 menit sebelum acara berlangsung karena juga butuh registrasi kan, registrasi undangan. Terus baru saya kemarin itu menunjukkan undangan online. Setelah undangan online baru registrasi. Setelah registrasi baru dipersilakan duduk yang disediakan. Itu bebas, boleh milih bagian mana. Ternyata ya saya milihnya di tengah, paling ujung. Karena di tengah itu kan khawatirnya nanti ada kakak-kakak pembina yang sudah lebih baik gitu. Jadi saya memilih duduk di paling pinggir. Padahal saya juga ketemu dengan Kuarcap. Oh iya. Saya juga berjumpa dengan Kuarcap pada saat itu. Perwakilan dari Kuarcap. Ada Kak Kartini, ada Kak Palik, ada Kak Ali Sodikin, terus satu yang belum saya kenal itu perwakilan juga dari Gresik. Terus ada di KC juga Kak Sri Gustiantina, itu ya pokoknya ada dari Kuarcap. Terus saya aslinya juga tidak bilang ke Kuarcap kalau mau berangkat ke Kuarda Jawa Timur. Pada saat di sana ada Kak Kartini sama Kak Ali Sodikin dan Kak Palik, itu saya langsung mendekati beliau. Mendekati beliau saya bilang, Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum Kak. Reaksi mereka gimana Kak? Reaksi beliau itu kaget. Loh, Mira kok bisa di sini kamu gitu. Terus enggak Kak, ngono. Loh, bukannya ini yang dapat undangan gitu ya. Karena beliau perwakilan dari Kuarcap ya. Terus kan saya juga merasa bukan siapa-siapa. Di Kuarcap juga bukan siapa-siapa saya ini. Hanya pembina biasa. Terus saya bilang ke beliau, iya alhamdulillah Kak, ini dapat undangan kemarin tanggal 13, baru dikirimkan via online. Terus Kak Ali Sodikin matur begini, loh terus kamu ke sini ya apa carane gitu. Tanya, Kak, saya mengikuti kegiatan jurnalis Jawa Timur. Nah 10 terbaik itu
dipersilakan untuk hadir ke sini gitu. Langsung Kak Ali Sodikin, Masya Allah. Terus yang dari Gersik cuma kamu sendiri ngono. Terus saya bilang, iya Kak, yang dari Kuarcap Gersik cuma saya. Yang lain-lainnya dari Lumajang, Magetan, Madiun, sama Jember juga ada. Terus gini ya, selamat ya kamu bisa datang ke sini. Terus yang Kak Kartini itu, Kak Kartini bilang seperti ini, gitu kok nggak bilang kemarin, bareng sama Kuarcap aja gitu. Terus saya juga bilang saya malu Kak kalau berangkat bareng Kuarcap karena saya ngikuti kegiatan ini kan atas inisiatif sendiri ya, bukan ini apa manut organisasi. Sudah menawarkan, saya terima kasih tapi kok nggak enak gitu loh nanti. Terus Kak Kartini bilang gini, kalau tahu kamu berangkat ke sini wes bareng aja gitu lebih enaknya. Terus Kak Falik juga begitu, nggak bilang, kalau kamu bilang nanti bisa bareng-bareng berangkatnya gitu, nggak apa-apa. Terus udah itu kemarin sendiri. Setelah acara itu ada agenda apa lagi Kak? Kan setelah upacara jelas ada sesuatu. Iya, uniknya itu begini, pada saat selesai acara. Setelah selesai acara itu semua anggota pramuka yang mengikuti kegiatan tersebut diperbolehkan untuk naik ke kapal 591 itu, kapal besar itu, semuanya boleh naik ke sana berbarengan dengan Ibu Khofifah. Terus menjelajah laut yang ada di sana, sambil memberikan bendera merah putih ke para nelayan yang sedang berlayar pada hari itu. Gitu ceritanya itu. Nah, kok saya nggak naik? Kenapa Kak? Karena saya itu tertinggal. Saya tertinggal jauh. Bukan tertinggal jauh sih, saya itu terlalu sibuk dengan foto yang menurut saya dengan orang-orang yang Kakak kenal, yang saya kenal. Terus saya juga mau mengabadikan momen saya di sana karena sibuk sendiri ya. Jadi, karena mungkin terlalu senang atau apa, sampai saya itu lupa. Loh, pada saat asap kapal itu sudah terlihat menghitam, itu kakak pembina saya bilang, loh kita tertinggal kapal gitu. Jadi ya, wah tertinggal deh. Tapi nggak apa-apa, meskipun tertinggal kapal, masih ada agenda lain yang di Kuarmada itu kan ada patung besar TNI yang pegang senjata itu. Itu ternyata baru tahu saya, itu di dalamnya monumen, semacam monumen yang apa ya, bisa dimasuki, ada museumnya di dalam sana. Dan saya itu baru tahu. Tahunya baru tahu sekarang. Tahunya pun itu pada saat diumumkan semua anggota pramuka boleh masuk ke monumen ini, boleh naik ke kapal. Terus ada pemeriksaan kesehatan gratis, semuanya diberikan di sana, langsung, tidak cuma-cuma, gratis. Wow. Terus pulang diberi tas sebagai oleh-oleh, baru saya buka kemarin juga. Oleh-olehnya apa aja Kak? Oleh-olehnya itu banyak. Ada tas, ada snack, minuman, terus ada cindera mata. Cindera matanya itu berupa tumbler. Itu. Saya sampai gini, Masya Allah, ternyata dapat tumbler, terus dapat buku ini. Buku itu saya dedikasikan buku itu nanti untuk adik-adik biar dibaca di gugus depan. Semoga adik-adik bisa lebih bersemangat lagi berkegiatan pramuka. Karena pramuka itu bisa membawa kita kemana saja. Percayalah adik-adik, pramuka itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita.
Oke teman-teman, kita udah tahu ya kegiatan apa saja yang ada di Keluarga Jawa Timur kemarin. Oke, selamat ya kakak atas Ya. prestasi yang telah diraih. Terima kasih. Jangan lupa ditularkan ke kita ya. Iya, siap. Bye bye teman-teman, sampai jumpa. Tetap stay ya, karena akan ada lagi video wawancara bersama siapa ya? Tunggu nanti. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.